Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan juga semangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita tetap harus belajar ya, dan juga kita harus tetap melakukan yang terbaik dalam proses pembelajaran. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Eka pada mata pelajaran PPKN dan kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Selain itu ada satu lagi, membahas mengenai lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, ada yang masih ingat gak pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Yuk dibuka lagi buku catatannya. Apa saja sih yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan khususnya di Indonesia. Di mana sistem pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu secara horizontal maupun vertikal. Gimana? Sudah ingat ya apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tadi mengenai kementerian. Sebelum masuk ke materi, ada satu hal lagi yang ingin Bu Eka tanyakan. Kalian tahu nggak sih Indonesia ini menganut sistem pemerintahan apa? Mungkin kalian sudah belajar di SMP atau pernah baca buku, nonton berita, atau kalian pernah cari tahu sendiri Indonesia tuh menganut sistem pemerintahan apa sih? Tulis ya jawabannya di buku catatan kalian. Ya, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana sistem pemerintahan presidensil ini berarti presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Jadi, presiden memiliki dua kedudukan. Nah, hal tersebut membuat kedudukan presiden sangatlah kuat. Dan juga tentu saja tugas dan kewenangan yang dimiliki presiden pun sangatlah banyak. Sebelum kita tahu mengenai kewenangan-kewenangan dan tugasnya apa saja, kita cari tahu dulu perbedaan dari kepala negara dan kepala pemerintahan ini ya. Yang pertama, kepala negara. Presiden Indonesia saat ini adalah Joko Widodo atau yang biasa kita kenal dengan nama Jokowi. Nah, Jokowi ini karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil dan dia sebagai kepala negara, dia merupakan simbol resmi negara Indonesia di mata dunia. Jadi, negara-negara lain taunya simbol dari negara Indonesia adalah Jokowi. Nah, Jokowi ini jadi simbol negara Indonesia. Begitupun dengan negara lain, contohnya adalah di Inggris. Kepala negara di Inggris adalah seorang ratu. Nah, sehingga Ratu Elizabeth dikenal sebagai simbol dari negara Inggris. Itu ya tadi sebagai kepala negara. Sekarang sebagai kepala pemerintahan, yaitu memegang kekuasaan eksekutif. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kekuasaan eksekutif kan dipegang oleh presiden. Tugasnya tuh ngapain sih? Ya, tugasnya adalah menjalankan undang-undang, sehingga tugas presiden sebagai kepala pemerintahan adalah menjalankan undang-undang dan juga menjalankan pemerintahan sehari-hari. Yuk kita lihat apa saja kewenangannya. Nah, yang pertama, kewenangan presiden sebagai kepala negara. Yang pertama adalah memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara yang diatur pada pasal 10. Kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, tentunya dengan persetujuan DPR yang sudah diatur dalam pasal 11 ayat 1. Kewenangan berikutnya yaitu membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Contohnya, presiden nih, kalau kalian nonton berita, presiden membuat perjanjian bilateral antara dua negara dengan negara Arab Saudi misalnya mengenai
kuota haji. Nah, itu contohnya ya. Terus ada kewenangan berikutnya yaitu menyatakan keadaan bahaya yang tertera pada pasal 12. Juga mengangkat duta dan konsul atas pertimbangan DPR. Jadi kan biasanya ada nih duta besar Indonesia misalnya di Amerika. Nah, yang mengangkat dutanya ini adalah presiden. Nah, selain mengangkat duta, juga presiden memiliki kewenangan menerima penempatan duta dari negara lain. Misalnya kalau tadi Indonesia yang ngirim duta besar, sekarang negara lain, negara sahabat yang mengirim duta besarnya ke Indonesia, gitu ya. Terus juga memberi gerasi rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Juga memberi amnesti serta abolisi atas pertimbangan DPR. Dan yang terakhir adalah memberi gelar tanda jasa dan tanda kehormatan yang diatur dalam undang-undang. Jadi ini adalah kewenangan presiden sebagai kepala negara. Berikutnya adalah kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan yang diatur dalam pasal 4 ayat 1. Terus juga ada mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Misalnya nih, presiden mau mengajukan rancangan undang-undang mengenai terorisme misalnya. Terus juga ada menetapkan peraturan pemerintah. Terus selanjutnya ada membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang ada pada pasal 16. Ada mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri pada pasal 17 ayat 2. Nah, ini nih, kemarin mungkin kalian sempat nonton berita ramai dibicarakan Presiden Jokowi marah dan dia akan mengganti atau mereshuffle kabinetnya. Nah, jadi presiden itu memiliki hak yang namanya hak prerogatif. Di mana hak prerogatif ini presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri. Jadi kalau presiden merasa tidak puas dengan kinerja dari menterinya, presiden dapat memberhentikan dan mengganti menterinya tersebut ya. Terus selanjutnya adalah membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang dan mengesahkan rancangan undang-undang. Nah, ternyata masih ada lagi nih kewenangan presiden sebagai kepala negara sebagai kepala pemerintahan, yaitu menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang jika dalam keadaan yang sangat mendesak. Waktu pemerintahannya SBY pernah membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Berikutnya yaitu mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. Terus juga ada meresmikan keanggotaan BPK. Ada juga menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial. Ada mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Dan yang terakhir adalah mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Jadi banyak banget ya kewenangan presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Gak mungkin kan satu orang presiden dia harus mengurusi banyak sekali tugas dan kewenangan. Nah, sehingga presiden dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengan pemilihan presiden dan juga dibantu oleh menteri-menteri. Nah, menteri-menteri ini tugasnya membantu presiden dalam menangani kewenangan atau dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, di sini ada foto-foto dari Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Tadi ya, Presiden Joko Widodo ini nggak mungkin melakukan tugasnya sendirian. Jadi dibantu oleh wakilnya Ma'ruf Amin dan juga menteri-menterinya ini. Ada yang tahu nggak atau ada yang sering lihat di berita ada menteri apa aja yang mungkin familiar untuk kalian?
Nah, di sini ada tentunya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Dikti, ada Nadiem Makarim, terus juga ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ada Menteri Keuangan, ada Sri Mulyani. Terus juga karena sekarang lagi pandemi, pasti berkaitan dengan Menteri Kesehatan, ada Menteri Terawan. Kira-kira ada menteri apa lagi nih yang kalian kenal, yang kalian familiar? Oke, selanjutnya tadi menteri-menteri ini kan tugasnya membantu presiden. Nah, menteri-menteri sendiri dia memiliki dasar hukum kementerian ini. Nah, dasar hukumnya itu ada dua. Yang pertama adalah Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana dijelaskan dalam pasal tersebut yang pertama adalah presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ada juga menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, karena tadi ya presiden punya hak prerogatif. Terus selanjutnya adalah setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang terakhir adalah pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, dasar hukum berikutnya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Jadi ada dua ya dasar hukum dari kementerian di Indonesia. Berikutnya yang akan kita bahas mengenai klasifikasi kementerian di Indonesia. Jadi klasifikasi kementerian di Indonesia ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Kementerian Koordinator. Karena koordinator tentu saja tugasnya melakukan sinkronisasi dan koordinasi mengenai urusan kementerian. Nanti kita bahas selanjutnya. Yang kedua adalah Kementerian Kelompok 1. Kementerian ini menangani urusan pemerintah yang nomenklatur kementeriannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomenklatur itu berarti dalam Undang-Undang Dasar nama kementeriannya sudah disebutkan secara jelas. Nah, kelompok yang kedua adalah Kementerian Kelompok 2, di mana Kementerian Kelompok 2 ini menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau nomenklatur ini kelompok 1, dia nama kementeriannya sudah disebutkan oleh Undang-Undang Dasar. Sedangkan kalau yang kelompok 2, nama kementeriannya tidak disebutkan dalam dalam Undang-Undang Dasar, melainkan ruang lingkupnya mengenai bidang-bidangnya ini disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Itu ya bedanya kelompok 1 dan kelompok 2. Dan yang terakhir adalah Kementerian Kelompok 3. Nah, yang kelompok 3 ini menangani urusan pemerintah dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi mengenai program pemerintah. Begitu ya. Yuk kita lihat satu-satu dari kementerian-kementerian ini ada apa saja sih? Nah, yang pertama adalah Kementerian Koordinator, di mana Kementerian Koordinator ini dia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dan juga Kementerian Koordinator memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya. Ayo kita lihat ada kementerian apa aja. Nah, kementerian koordinator ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Di mana Kementerian Koordinator ini di dalamnya ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM tentunya, ada Kementerian Pertahanan dan juga kementerian yang lainnya. Selanjutnya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Nah, di dalam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini tentunya ada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, terus juga Perdagangan, dan kementerian lainnya. Kementerian koordinator berikutnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Contohnya ada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ada juga Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan. Dan yang keempat, kementerian koordinator yang terakhir di bidang kemaritiman. Tentu saja ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada juga Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan. Jadi, kementerian koordinator ini ada 4 ya. Bidang Polhukam, Politik, Hukum, dan Keamanan, bidang perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta bidang kemaritiman. Selanjutnya kita lihat kementerian kelompok 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah kedudukannya. Kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, dan tugasnya ini adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, yang pertama adalah Kementerian Kelompok 1 tadi ya, yang nomenklatur. Nah, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Ketiga kementerian ini disebutkan nama-nama kementeriannya ini dalam Undang-Undang Dasar sehingga dibilang nomenklatur gitu ya. Selanjutnya di kelompok kedua. Kelompok kedua ini nama kementeriannya tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, tapi ruang lingkupnya disebutkan. Contohnya nih di Undang-Undang Dasar kan ada warga negara Indonesia berhak mendapat jaminan kesehatan, maka adalah adanya Kementerian Kesehatan. Terus juga misalnya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, maka adanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dulu dua kementerian ini terpisah, tapi sekarang pada kabinet Jokowi yang sekarang digabung ya kementeriannya, yaitu di bawah Menteri Nadiem Makarim. Nah, pada Kementerian Kelompok 2 ini ada Kementerian Agama, terus juga ada Kementerian Hukum dan HAM, ada Kementerian Keuangan, Pendidikan dan Kebudayaan tadi ya, dan juga Riset Dikti. Terus ada Kementerian Kesehatan, Sosial, Ketenagakerjaan, Perindustrian, ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kelautan dan Perikanan. Terus juga ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ada Agraria dan juga Tata Ruang. Selanjutnya ada Kementerian Pertanian, dan yang terakhir adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, itu adalah nama-nama kementerian pada kelompok 2. Selanjutnya, kementerian pada kelompok 3. Tadi ya, kelompok 3 itu tujuannya untuk penajaman, sinkronisasi, serta koordinasi program pemerintah. Di mana pada kementerian kelompok 3 ini ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, ada Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pariwisata, Kementerian Sekretariat Negara, terus juga ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM atau Usaha Kecil dan Menengah,
Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi ada 8 kementerian pada kelompok ketiga. Nah, itulah nama-nama kementeriannya dan juga kedudukan serta fungsi dari Kementerian Republik Indonesia. Tadi ya sudah dijelaskan pada awal bahwa selain membahas mengenai kementerian, kita juga akan membahas mengenai lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK. Jadi, ini ada dasar hukumnya, yaitu Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 tentang LPNK. Nah, di sini juga ada logo-logonya. Apakah kalian sering lihat gak sih logo-logonya? Yang pertama adalah ini nih, Badan POM, Pengawas Obat dan Makanan. Terus juga ada BMKG nih kalau berita-berita mengenai misalnya gempa bumi, seperti itu ya, banjir. Selain BMKG yang berhubungan dengan bencana juga ada Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana yang sekarang juga lagi ramai diperbincangkan. Ada juga BNN nih, Badan Narkotika Nasional. Ada BKKBN, yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Terus juga di sini ada logonya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sebenarnya masih banyak ya lembaga-lembaga pemerintah non kementerian, tapi sebelumnya kita bahas dulu yang ini. Jadi, lembaga pemerintah non kementerian ini dibentuk tujuannya untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dan juga kedudukannya berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden dan menteri terkait. Jadi LPNK ini ada yang bertanggung jawabnya, dia berkoordinasi dulu dengan menteri, ada yang tidak berkoordinasi dengan menteri, dia langsung bertanggung jawabnya kepada presiden. Kan tadi kalau kementerian dia langsung ke presiden, kalau di LPNK ini enggak. Ada yang koordinasi dulu dengan menteri. Nah, kalau yang koordinasi dulu dengan menteri ini, dia ada misalnya ini Perpustakaan Nasional. Nah, Perpustakaan Nasional juga termasuk ke dalam LPNK, Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Ada juga yaitu ini Lembaga Administrasi Negara, terus Arsip Nasional, BPOM tadi ya, terus ada BPN, Badan Pertanahan Nasional, terus ada LSN, Lembaga Sandi Negara, terus juga ada Bapenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ada BPS, Badan Pusat Statistik, dan lain sebagainya. Itu adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkoordinasi dengan menteri terkait. Ada juga yang tidak berkoordinasi dengan menteri atau tidak dikoordinasi oleh menteri. Ada yang tidak dikoordinasi itu BIN, Badan Intelijen Negara. Ada BMKG tadi ya, ada BNN, ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ada Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, ada Basarnas, Badan SAR Nasional. Jadi kalau ada badan-badan, lembaga-lembaga itu adalah biasanya merupakan lembaga pemerintahan non kementerian. Gitu ya bedanya ya. Nah, sekian pembahasan kita hari ini mengenai Kementerian Negara dan juga lembaga pemerintah non-kementerian. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk ditanyakan melalui fitur pesan yang ada di e-learning atau boleh melalui WhatsApp. Nah, terima kasih ya untuk perhatiannya. Sampai berjumpa pada pertemuan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.